Pemirsa apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 27 Maret. Kasus keracunan makanan dilaporkan terjadi di restoran vegetarian Polam Kopitiam di distrik Xinyi, Kota Taipei. Total 10 kasus keracunan makanan telah dilaporkan hingga tanggal 27. 2 diantaranya meninggal dan 2 lainnya tengah menjalani penyelamatan di unit perawatan intensif. Departemen Kesehatan Kota Taipei telah memerintahkan restoran untuk berhenti beroperasi. Ini adalah restoran Polam Kopitiam di Far East Department Store di distrik Xinyi, Kota Taipei yang khusus menjual makanan vegetarian. 10 kasus keracunan makanan pada tamu di sini telah dilaporkan hingga tanggal 27. 2 diantaranya meninggal dan 2 orang tengah menjalani penyelamatan di unit perawatan intensif. Salah satu korban tewas adalah pria usia 40 tahun yang pergi ke restoran bersama rekannya tanggal 22 untuk makan kue tiaw goreng dan teh pandan. Setelah kembali ke rumah, keduanya merasa tidak enak badan. Pria tersebut mengalami diare parah dan berobat 2 kali. Tanggal 24 ia dinyatakan meninggal setelah menderita gagal ginjal akut. Petugas menuju lokasi untuk melakukan investigasi tanggal 26 malam. Mereka melakukan pemeriksaan acak terhadap 6 jenis bahan makanan seperti kol dan kue tiaw untuk menemukan tanda-tanda yang dapat menyebabkan keracunan makanan. Namun ada dokter mencurigai bahwa produk beras, misalnya bihun yang kalau tidak disimpan dengan baik mungkin berpotensi menghasilkan asam bongkrek yang sangat beracun dan disinyalir sebagai dalang tragedi kali ini. 它本身直接会造成我们的呼吸的这些传递链的终止，就会因为这一个毒素而无法进展，那病人就会产生很严重的中毒现象。 MOHW menganggapnya sebagai kasus besar keamanan pangan. Departemen Kesehatan Kota Taipei telah memerintahkan restoran untuk berhenti beroperasi. Dan Pemkot telah memerintahkan semua cabang Polam Kopitiam di Kota Taipei untuk menghentikan operasinya. Selain itu, kantor Kejaksaan Distrik Taipei juga telah segera meluncurkan investigasi berdasarkan UU Keamanan Pangan. Seorang pria baru-baru ini muncul di stasiun MRT Taipei pada jam sibuk selepas jam pulang kantor dan menyemprotkan cairan cabai di sepanjang jalan yang membuat warga sekitarnya batuk dan bersin. Perbuatan ini diketahui telah dilakukan sebanyak 2 kali dalam sebulan. Kasus sedang diselidiki polisi dan oknum belum berhasil ditangkap. Seorang pria menyemprotkan cairan cabai di sepanjang jalan selepas jam pulang kantor di pintu keluar MRT M8 di stasiun Taipei pada tanggal 25, menyebabkan warga yang lewat tidak berhenti bersin dan batuk. Seorang siswa menulis di internet bahwa ia terus-terusan bersin lebih dari 10 menit dan merasa nyaris mati di sana. Setelah diselidiki, polisi menemukan bahwa usai melakukan kejahatan, oknum tersebut membuntuti penumpang untuk menghindari pemeriksaan tiket pintu keluar masuk stasiun. Kasus penyemprotan secara sembarangan telah terjadi tanggal 17 dan ini merupakan peristiwa kedua kalinya. Baru-baru ini, polisi menemukan sindikat penipuan India di sekitar stasiun Taipei dengan cara mengajak ngobrol dan menipu lewat cara doa restu. Sejak Taiwan dan India menandatangani MOU Perekutan PMA India, kasus penipuan telah memicu keresahan terhadap isu keamanan. Polisi tiba dan meminta tersangka dari India di dalam ruangan untuk keluar karena diduga membujuk warga di sekitar stasiun Taipei untuk berbincang dan mengajak korban bermain tebak angka dan warna. Ia mengaku keajaiban tiba dan mendoakan korban, lalu meminta imbalan $500 Taiwan dan hadiah. Setelah menerima laporan, polisi segera menangkap tersangka. 于短短30日内，基于万华区查缉该义务及嫌犯，随即前往该指出套房内将犯嫌查缉到案，并带返派出所。 全案区依诈欺罪移送地检署侦办。 Tersangka berpura-pura mengklaim bahwa yang melakukan kejahatan adalah rekannya dan langsung ketahuan. Polisi menegaskan saat ini bukan cuma sindikat doa restu dari India, sindikat doa restu dari Mongolia juga telah muncul. Berhubung Taiwan dan India telah menandatangani MOU, masuknya PMA India dan penipuan semacam ini telah memicu kekhawatiran terkait dampak yang ditimbulkan terhadap keamanan Taiwan. 应该说是特别针对某一国的人将来 印度移工到台湾来的话呢，有受到管理的，跟这种用观光名义然后进到台湾来的印度人是不一样。 Pakar menyampaikan PMA India harus memiliki surat keterangan catatan kepolisian sebelum tiba di Taiwan untuk bekerja. Mereka tidak bisa disamakan dengan orang India yang datang ke Taiwan untuk waktu singkat dengan visa turis untuk melakukan penipuan. Apalagi PMA India yang datang ke Taiwan di masa depan akan dikelola dengan baik. Warga tak perlu khawatir.
Akibat dampak penurunan natalitas, populasi di sejumlah kota Taiwan mengalami penurunan drastis. Namun populasi kota Taoyuan tidak menurun, malah mengalami peningkatan. Tahun lalu bertambah lebih dari 30.000 jiwa, mencatat laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Taiwan. Bangunan baru terus dibangun untuk menampung populasi kota Taoyuan. Populasi Taoyuan tahun lalu bertambah 35.000 jiwa, menduduki presentase tertinggi di antara semua kota dan kabupaten. Total peningkatan populasi melampaui 2,3 juta jiwa. Sejak kota Taoyuan ditingkatkan menjadi kota madya pada tahun 2014, tunjangan kesejahteraan sosial menjadi lebih baik. Bangunan fasilitas umum terus dibangun, ditambah dengan harga rumah yang terjangkau dan beroperasinya MRT Bandara Taoyuan yang terus memperpendek jarak tempuh antara Taipei, New Taipei, dan Taoyuan, membuat Taoyuan menjadi pilihan utama yang menarik warga kota Taipei dan New Taipei. Jembatan Francis Scott Key tertabrak kapal kargo hingga ambruk pada tanggal 26 dini hari. Setidaknya 7 kendaraan yang sedang lewat dan pekerja di atas jembatan terjatuh ke dalam air. Setelah upaya penyelamatan yang berlangsung 15 jam, 2 diantaranya terselamatkan dan 6 lainnya hilang dan masih dalam pencarian. Pihak berwenang menyatakan bahwa ini bukan serangan teroris. Sebuah kapal kargo berbendera Singapura hendak lewat di bawah jembatan. Tak disangka jembatan tersebut ambruk seketika. Warga setempat kebetulan merekam momen ini. Mereka tak percaya apa yang sedang terjadi di depan mereka. Jembatan Francis Scott Key sepanjang 2,6 km di kota Baltimore, Amerika ditabrak oleh kapal kargo tanggal 26 sekitar pukul 1 dini hari. Setidaknya 7 kendaraan yang sedang lewat dan pekerja di atas jembatan tersebut langsung jatuh dari ketinggian 15 meter ke dalam air dingin. Upaya penyelamatan masih berlanjut hingga pagi. To the victims of this tragedy and their loved ones. All of our hearts are broken. Petugas SAR segera menyelamatkan 2 pekerja, namun setidaknya 6 pekerja masih hilang dan belum ditemukan. Presiden Amerika Joe Biden menyampaikan akan menuju daerah setempat sesegera mungkin dan berjanji bahwa pemerintah federal akan membayar semua biaya pembangunan jembatan. Pihak berwenang menyatakan bahwa ini bukan serangan teroris. At this time, we have no other indication, no other reason to believe there's any intentional act here. Kapal kargo yang terlibat insiden tersebut sempat mengirimkan sinyal darurat sesaat sebelum kejadian, sehingga pihak berwenang hanya memiliki waktu seketika untuk mencegah kendaraan terus melewati jembatan tersebut. Sejak diresmikan tahun 1977, jembatan Francis Scott Key digunakan oleh lebih dari 11 juta kendaraan setiap tahunnya, menjadikannya sebagai sarana penghubung lalu lintas tempat yang sangat penting. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.